Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiah. Telah diberikan oleh Allah keberkahan masuknya bulan yang sangat istimewa, yakni bulan Rajab. Semoga Allah selalu memberkahi kepada kita semua di bulan Rajab, diberkahi bulan Sya'ban, diberikan umur panjang, sehat wal afiah, bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kitab Sama'il berlanjut, yaitu tentang buka Nabi, yaitu menangisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma buka'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad kana min jinsi dhahikihi lam yakun bisyahikin wa rafi sautin kama lam yakun dhahikuhu biqahqahatin walakin tatma'u aynahu hatta tahumilani wa yusma'u li sadrihi azirun yabki rahmatan limayyit wa khaufan ala ummati wa safaqatan wa min khasyatillahi ta'ala wa inda sama'il Qur'an wa ahyanan fi salatil lail. Diterangkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi kelembutan hati beliau. Di antara pengaruh dari kelembutan hati beliau, sering beliau adalah meneteskan air mata atau mengalir air mata itu dari kedua mata beliau yang mulia. Dan dinyatakan bahwa beliau menangis itu sebagaimana kata baliknya beliau tersenyum. Jadi artinya beliau ketika tersenyum tanpa ketawa yang terbahak-bahak, maka saat beliau pun menangis, bukan menangis yang histeris, tapi beliau menangis hanya yasilu tubuh, nampak mengalir air matanya dari kedua mata beliau, tanpa ada suara yang keras di saat beliau dalam kondisi menangis. Jadi lawan baliknya dari kata beliau tabasyam. Beliau kalau senang bahagia selalu tabassam, tersenyum. Namun di saat-saat beliau bersedih, maka beliau meneteskan air mata tanpa ada jeritan-jeritan yang di situ dianggap ratapan dan lain sebagainya. Maka disebutkan lam yakun bisyahikin wa raf'i sautin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menangis tidak menangis yang bersuara kemudian nampak terseduh-seduh kemudian mengeraskan suaranya. Wa kama lam yakun dhahika biqahqahatin. Tidak sebagaimana Rasulullah tidak pernah melakukan ketawa dengan terbahak-bahak. Walakin akan tetapi tatma'u ainahu hatta tahumulani, sehingga beliau ketika dalam kesedihan beliau juga menangis, menetes dari kedua mata beliau adalah air mata. Wa yusma li sadrihi, bahkan seringkali Rasulullah di saat mengalami kesedihan itu gemuruh suara dari dada beliau. Di saat beliau menyuarakan satu misal ketika beliau membaca Al-Quran kemudian melihat ayat-ayat yang mengantarkan dalam kesedihan, maka akan terasa bagi para sahabatnya mendengar suara beliau nampak sekali dalam kesedihannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah di saat ada seseorang wafat, beliau pun juga menangis. Tapi dinyatakan bahwa yabki rahmatan limayyiti. Beliau menangis karena ada apa? Ada rahmah, ada kasih sayang kepada orang yang wafat tersebut. Dan juga beliau sering menangis wa khaufan ala ummatihi. Beliau adalah menangis karena prihatin, karena punya kekhawatiran kepada umatnya.
Maka banyak sekali kisah-kisah ketika beliau ini di dalam kesempatan dengan menyebutkan kalimat ummati, ummati, ummati. Pasti di saat beliau mengingat tentang umatnya, beliau meneteskan air mata. Kenapa yang difikirkan beliau? Karena banyak umatnya yang tidak mampu menghadapi ujian dan cobaan kehidupan ini, yang mereka sehingga meninggalkan ajaran-ajaran beliau, yang mereka lebih mengutamakan urusan-urusan duniawinya, sehingga dia melupakan bahwa ada kehidupan yang jauh yang harus dipersiapkan, yakni akhirat. Yang beliau selalu pesankan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi banyak di antara umatnya yang terlena. Ini syafaqah, kasih sayangnya Nabi, sehingga Nabi pun dalam kesedihannya selalu menangis ketika memikirkan tentang umatnya. Kemudian Nabi selalu menangis wa min khasyatillah, di saat beliau terekspresikan rasa khaufnya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inda sima'il Quran, dan saat beliau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, beliau sering menangis di saat ketemu dengan ayat-ayat tentang peringatan Allah, tentang azab-azab di akhirat nanti, tentang beratnya hisab, bermacam-macam. Ketika ayat-ayat Allah itu yang terkait dengan ahwalul qiyamah dibacakan atau beliau membaca sendiri, maka beliau yabki, menangis. Maka ini satu kekuatan yang sangat luar biasa ketika kita juga diberikan kemampuan oleh Allah di saat kita beristighfar, kemudian menetes air mata kita. Ini karunia yang besar. Ini bagian dari sifat yang ada di dalam kepribadian Rasulullah yang harus kita teladani. Banyak-banyak kita istighfar sampai kita bisa merasakan, ya Allah, betapa banyaknya kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan kita. Kemudian kita muhasabah tentang diri kita sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap individu, seorang laki-laki ini pemimpin, dan seorang pemimpin akan diminta oleh Allah tanggung jawabnya tentang yang kita pimpin. Bagaimana kita membidik istri kita, putra-putri kita, sehingga dengan amanat dan beban itu kita tafakur sampai kita bisa yasi udumu, yaitu menetes air mata kita. Ini adalah satu karunia Allah kalau itu kita bisa dapatkan dalam kehidupan kita. Wa ahyanan fi salatil lail, dan Rasulullah sering menangis di saat salat malam. Di saat salat malam, ya, banyak saksi-saksi, di antaranya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu an selalu memberikan satu kisah tentang bagaimana Rasulullah di malam hari ketika beliau bermunajat kepada Allah, yakni meneteskan air mata, memikirkan tentang bagaimana kehidupan umatnya di masa-masa mendatang. Wan Abdullah bin Sahrin radhiyallahu taala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Pada suatu ketika Abdullah bin Sahr ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Wali jawfihi azirun ka azirul mirjal minal buka. Dan ketika Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran, maka sahabat Abdullah bin Sahrin ini sampai mendengar getaran bagaimana gemuruhnya pada saat itu di dalam hati Rasulullah, sampai Rasulullah sambil mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, beliau menangis, meneteskan air mata. Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau pada saat itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya. Ibnu Mas'ud sama Rasulullah diminta untuk membacakan ayat Al-Quran.
Pada saat beliau diminta untuk membaca ayat Al-Quran atau surah dalam Al-Quran, maka Ibnu Mas'ud menjawab. Apa jawabannya? Faqultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzilu. Ya Rasulullah, aku disuruh membacakan Al-Quran untukmu, sedangkan Al-Quran ini adalah turun kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, inni uhibbu an asma'uhu min ghairi. Aku sangat senang, aku sangat cinta, aku sangat bahagia sekali di saat aku mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu dibaca oleh orang lain dan aku mendengarkannya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang ketika ada sahabat-sahabatnya membaca Al-Quran dengan suara yang keras sehingga Rasulullah bisa mendengarkan suara Al-Quran tersebut dibacakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jauh telah memberikan satu kemuliaan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Dalam Quran surat Al-A'raf Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh orang lain. Karena beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mendapat perintah dari Nabi, maka beliau mengambil bagian dari surah Al-Quran, faqara'tu, maka aku membacanya. Surat An-Nisa, yaitu membaca surat An-Nisa, hatta balagtu, sehingga aku membaca dari awal surah sehingga sampai kepada satu ayat, wajibna bika ala haula'i syahida, yakni pada saat sampai ke ayat itu Rasulullah menangis. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis? Karena Rasulullah memahami tentang ayat tersebut. Wajibna, kata Allah, wajibna, kami akan datangkan bika kepadamu Muhammad Rasulullah, ala haula'i, atas mereka-mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahida, engkau akan menjadi saksinya. Jadi Nabi Muhammad ketika mendengar ayat itu, maka Rasulullah meneteskan air mata. Kenapa beliau meneteskan air mata ketika mendengarkan ayat itu? Karena isi dari ayat itu Allah memberikan pernyataan bahwa nanti ketika umatmu aku jadikan satu, aku kumpulkan semua, kemudian kamu akan menjadi saksi bagaimana tentang mereka. Nabi Muhammad pasti dalam hati beliau tergoyah. Saat itu nanti pasti Nabi Muhammad akan menjadi saksi, di mana ada umat-umatnya yang dalam kehidupannya bermaksiat kepada Allah, tidak tunduk, tidak patuh, mereka membawa kesalahan, mereka membawa dosa. Pasti Nabi akan semakin terbebani saat itu ketika mereka harus menghadapi tanggung jawabnya sebagai umat terhadap amal perbuatannya. Maka beliau ngerasa berat sekali. Ini satu dohiri saja Bapak, sekitar kita mengambilkan satu kisah ini. Seumpama kita ini melihat orang terdekat kita, orang yang kita sayang, tiba-tiba melakukan kesalahan, kemudian tiba-tiba kita dibawa ke pengadilan untuk menjadi saksi. Hati kita pasti tergoncang di saat kita menyaksikan, akan memberikan pernyataan bahwa dia adalah ahli maksiat, bahwa dia melakukan kesalahan. Ini yang menjadikan kesedihan Nabi Muhammad di saat nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi umatnya, terutama adalah mereka yang aba, yang menentang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelembutan Nabi Muhammad, kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya yang selalu menjadi kerisauan Nabi Muhammad, sehingga sampai beliau sering meneteskan air mata karena kita. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu saghiratan taqdi
وضع بين يديه فماتت وهي بين يديه وصحت الأيمان وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله أي بكاء محضورا مقتربا بالشياه دالا على الجزاء وقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إنما المؤمنون بكل خير على كل حال inna nafsahu tuza'u min baini jambai wa huwa yahmatullah azza wa jalla. Dikisahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu putri beliau adalah Sayyidah Zainab, kemudian sakit. Pada saat beliau putrinya sakit ini, Rasulullah begitu sayangnya sangat luar biasa. Maka didekap sang putri tersebut. Kemudian sampai pada saatnya Allah menakdirkan sang putri itu wafat. Di saat sang putri itu wafat, Rasulullah meneteskan air mata. Di saat Rasulullah meneteskan air mata, maka saat itu ada salah satu sahabat yang selalu beliau adalah mendampingi dan lain sebagainya. Beliau adalah teriak histeris, menangis karena Rasulullah sedang berduka. Pada saat itu Rasulullah masih memberikan nasihat, kenapa kau menangis begitu keras sedang di hadapan Nabi Muhammad SAW? Apakah kamu tidak tahu aku menangis? Artinya Rasulullah hanya meneteskan air mata, kenapa kamu bersuara dengan keras? Itu dibimbing oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau dalam kesedihannya pun masih terlalu membimbing kepada sahabat-sahabatnya di dalam hak. Tidak boleh yang dikenal dengan apa? Sayyahah, yaitu ratapan-ratapan yang keras. Nabi Muhammad melarangnya. Bahkan saat beliau memakamkan seorang putra beliau namanya Sayyid Ibrahim, beliau pun juga nampak sahabat melihat berlinang air mata. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, innama hiya rahmah, ini semua adalah kasih sayang. Kemudian innamal mu'min bikulli khairin ala kulli hal, seorang mukmin itu dalam kondisi apapun tetap dalam kebaikan, di dalam kebahagiaan, rasa syukurnya dengan tersenyum, di saat dalam kesedihannya dengan sabar, dengan tabah. Dengan tetesan air mata ini adalah merupakan ungkapan, bahkan nanti akan menjadi saksi di mana kita bisa merasakan bagaimana kekuatan orang mukmin itu, bahagia merasakan bersama-sama, dan kesedihannya juga merasakan bersama-sama. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang akhir dinyatakan bahwa pernah dalam suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertakziah kepada salah satu sahabat, dan sahabat ini adalah termasuk dikenal adalah saudara rodho'ah. Saudara rodho'ah artinya adalah pada saat itu sahabat ini menyusu kepada ibu yang sama, yakni Sayyidah Halimah. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman bin Mad'un wa huwa bayyitun. Nabi Muhammad pernah mengungkapkan kasih sayangnya kepada salah satu sahabat yang bernama Utsman bin Mad'un saat Sayyidina Utsman bin Mad'un ini wafat. Ini adalah saudara rodho'ah, saudara sesusu dengan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad datang pada saat itu dalam bertakziah. Kemudian beliau adalah mencium kepada sahabat Utsman bin Mad'un. Ini juga uswah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita punya orang yang kita sayang, kita hormati, kemudian wafat, maka kita boleh ittiba kepada Nabi Muhammad. Kita menciumnya, kemudian kita dalam kondisi kasih sayang, dan ungkapan kasih sayang itu dengan kita meneteskan air mata sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa kanat ainuhu sallallahu alaihi wasallam kasiratud dumu wal hamalan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini adalah diberikan oleh Allah pandangan, dan di dalam pandangan inilah yang paling banyak meneteskan air mata. Tidak ada orang yang melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ja'ala sallallahu alaihi wasallam yaqi fi salati. Di waktu salat pun beliau selalu menangis. Bahkan di dalam pelaksanaan seusai beliau mengerjakan ibadah salat, di antara doanya wa yaqulu ya rabbi, beliau menyebutkan memanggil Allah, menyebut nama Allah disertai dengan tetesan air mata. Alam ta'alam aidni alla tu'adzibahum wa ana fihim wa hum yastaghfirunaka wa nahnu nastaghfiruka ya Rabbi. Ya Allah, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji tidak akan mengazabku, dan mengazab mereka selama aku bersama mereka. Ini diantaranya munajat Nabi Muhammad. Kemudian wahum yastaghfirunaka, dan mereka selalu memohon ampunan kepadamu ya Allah. Wa nahnu nastaghfiruka ya Rabbi, dan kami pun selalu mohon ampunan kepadamu ya Allah. Nabi Muhammad biasa setiap ba'da salat beliau memunajat kepada Allah, berdoa. Yang didoain diantaranya adalah kita sebagai umatnya. Kata Allah, diminta perjanjiannya Allah kepadanya, Allah tidak akan mengazab umat Nabi Muhammad selama di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mengazab kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama di situ mereka selalu istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita, diberikan kelembutan hati kita, diberikan oleh Allah kekuatan hati kita dengan takut kita kepada Allah, kemudian kita meneteskan air mata. Dengan istighfar kita kepada Allah, selalu kita meneteskan air mata, dan tasbih kita dan doa-doa kita mengantarkan kelembutan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bi sultanih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.